Firda menyajikan nasi, tempe goreng, ikan pindang, sambal, dan sayur bening di atas karpet. Mereka terbiasa makan lesehan, karena memang tak ada meja dan kursi untuk makan. Meski sederhana, makan bersama Bayu selalu menjadi momen membahagiakan untuknya. Bayu terlihat sumringah melahap masakan istrinya. Firda tersenyum. Sebenarnya ia minder jika masakannya tidak dapat memuaskan Bayu, karena Bayu jauh lebih pintar memasak dibanding dirinya. Namun melihat Bayu yang tampak menikmati masakannya, kepercayaan diri Firda naik seketika. "Mas Bayu suka masakanku?" Bayu mengulas senyum. "Suka banget, masakan istri sendiri pasti suka." Pipi Firda merona. "Beneran enak, Mas? Atau Mas Bayu cuma ingin nyenengin aku aja?" Bayu menatap Firda lembut. Tatapannya masih sesejuk oase dan terkadang seperti menenggelamkan di lautan lepas. "Beneran enak, sayang. Coba deh kamu cicipin sendiri." Firda merasa lega. Dia ingin menjadi istri yang baik untuk Bayu. Saat ini, dia sedang senang-senangnya belajar memasak. Ia berusaha untuk menyenangkan Bayu bermula dari hal-hal sederhana seperti memasak dan menunggunya pulang setelah seharian bekerja di jalan sebagai driver ojek online. Bayu meminta Firda untuk di rumah saja, menjaga kandungannya. Toh jika ia bekerja, belum tentu ada yang mau menerima wanita hamil karena nantinya akan cuti cukup lama. "Fir, aku sebenarnya pengen nyoba jualan nasi goreng atau makanan apa di daerah kampus. Kalau menjelang makan malam, mahasiswa-mahasiswa yang kos itu berbondong-bondong keluar nyari makan. Cuma biaya sewa tempat juga lumayan. Aku ingin ngumpulin modal dulu." Firda mengangguk. "Aku dukung Mas Bayu apapun pekerjaan Mas Bayu. Yang penting halal, Mas." Ada rasa pilu yang tiba-tiba mencekat. Bayu ingin membahagiakan Firda, memberinya penghidupan yang lebih baik. Namun saat ini, dia harus menjalani fase ini, di mana ia dan Firda harus meretas segalanya dari nol. "Makasih ya, kamu selalu mendukungku. 2 kali aku dipanggil wawancara, dan selalu saja gagal tiap tes wawancara. Apalagi kalau ada tes psikologi, aku selalu gagal. Karena itu, aku pikir lebih baik aku wirausaha saja. Waktu juga lebih fleksibel. Kapanpun kamu butuh aku bisa lebih mudah datang." Firda mengulas senyum. Senyum yang mampu mengusir kegalauan di hati Bayu. Karena belakangan ini, ia selalu memikirkan pekerjaan. Apalagi saat Firda melahirkan nanti, ia harus mengumpulkan anggaran khusus. Di awal pernikahan, mereka sudah harus menghadapi masalah finansial. "Kalau memang wirausaha yang terbaik, aku bakal dukung Mas. Pokoknya, kita akan berusaha bersama. Aku juga masih aktif jadi admin online shop temen. Lumayan hasilnya bisa untuk persiapan melahirkan nanti." "Aku jadi menyulitkanmu, Fir. Maafin aku ya, belum bisa bikin kamu seneng." Bayu mengusap rambut Firda. "Aku gak merasa disulitkan, Mas. Aku bahagia dengan kehidupan kita." Ada rasa haru mengisi setiap celah di hati Bayu. Ia bersyukur memiliki istri yang bisa memahami kondisinya. Bayu mengusap perut Firda dan mengecupnya. "Sehat-sehat selalu ya, Nak. Ayah akan berusaha yang terbaik untukmu dan bundamu." Bayu dan Firda saling melempar senyum. Anak itu akan menjadi penguat, menjadi alasan untuk terus berjuang. Rasa cinta itu sudah terbangun sedemikian besar bahkan sebelum bayi itu lahir. Bayu bersiap untuk berangkat. Firda membantu menarik zipper jaket yang Bayu kenakan. Bayu mencium perut Firda. "Ayah berangkat dulu ya sayang. Baik-baik sama bunda." Selanjutnya, Bayu menatap Firda dengan segaris senyum. Ia daratkan kecupan di kening Firda. Kecupan itu menurun hingga ke sebelah mata istrinya, hingga Firda refleks terpejam. Kecupan kembali menurun ke pipi istrinya. Dan terakhir, ia kecup bibir Firda yang beralih menjadi ciuman yang lebih dalam.
Firda seketika kecewa kala Bayu menyudahi ciumannya. Bayu yang bisa menangkap raut wajah Firda yang menginginkan kelanjutannya dan wajahnya sedikit maju ke depan. Bayu tertawa kecil. Sementara Firda tersipu malu. Masih pingin ya? Ledek Bayu. Firda mengerucutkan bibirnya. Aku takut kebablasan. Takut jadi menginginkan lebih. Kita udah sepakat untuk gak melakukannya sebelum anak kita lahir. Dan kita juga akan nikah ulang saat bayi kita sudah lahir. Meskipun itu sangat menyiksa, tapi aku berusaha untuk patuh. Firda yakin Bayu bisa menahan diri selama ia juga bisa menahan diri. Ia teringat akan kejadian dulu, saat malam naas itu terjadi. Bayu tak akan melanjutkan aksinya jika dirinya berhenti. Orang berpikir Bayu adalah pihak yang lebih besar kesalahannya. Semua orang mengira laki-laki 28 tahun itu tentu jauh lebih berpengalaman dalam memperdaya perempuan. Padahal Firda pun turut andil. Firda sepenuhnya sadar, menginginkan keintiman di malam itu. Sekarang ia bertanya-tanya, haruskah ia terus-menerus menyesalkan malam itu sementara perasaan cintanya pada bayi dalam kandungannya semakin hari semakin menguat. Firda menatap Bayu yang tersenyum lembut padanya. Pria yang terkesan sangar di luar ini sebenarnya laki-laki yang begitu lembut, romantis, dan bukan laki-laki bernafsu besar yang sulit menahan diri. Ketakutannya terkadang lebih besar dibanding hasratnya untuk melakukan kontak fisik, terlebih saat anxiety-nya kambuh. Aku mengerti maksud Mas Bayu. Kok malah Firda yang jadi lebih agresif dibanding Mas Bayu? Firda mendadak kikuk. Seagresif-agresifnya kamu, ujung-ujungnya aku yang bakal mendominasi. Saat waktu itu tiba, kita pasti akan lebih romantis dari ini. Bayu menyela rambut istrinya ke belakang telinga. Firda tersenyum. Mas, hari ini aku... Bayu memicingkan matanya. Hari ini apa? Aku ulang tahun. Sebenarnya aku menunggu Mas Bayu membahas ultaku, tapi kayaknya Mas Bayu lupa. Bayu menepuk dahinya. Astagfirullah, aku kok ya bisa lupa? Bayu menangkup kedua pipi Firda. Maafkan aku sayang, aku melupakan hari spesialmu. Firda tertawa kecil. Gak apa-apa mas, toh gak ada tuntunan untuk merayakan ulang tahun kan? Tapi aku tetap merasa bersalah ya. Kamu udah genap 20 tahun sekarang. Aku berharap Allah senantiasa memberikan perlindungan buat kamu dan anak kita. Bayu mengecup kening Firda. Amin, makasih mas. Kamu minta hadiah apa? Tanya Bayu masih dengan tatapan menelisik, mengamati detail gurat wajah istrinya. Firda tersenyum lebar. Kayak anak kecil aja minta hadiah mas. Aku gak minta apa-apa. Doa dari Mas Bayu sudah lebih dari cukup. Bayu tersenyum sekali lagi. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku, atau bisa juga ke rumah Maulid. Firda mengangguk. Hati-hati mas. Nanti kalau lagi rehat, hubungi aku ya mas. Pasti Fir. Ya udah aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firda melepas kepergian Bayu hingga ke teras kontrakan. Ia panjatkan doa dalam hati, memohon perlindungan pada Allah. Menitipkan suaminya dalam penjagaan Allah sebagai sebaik-baik penjaga. Ia berharap nafkah yang sedang diusahakan Bayu akan menjadi keberkahan untuk keluarga.